Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di tatap muka keempat ya setelah UTS. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai contoh kasus program linear integer. Jadi ada dua kasus. Yang pertama adalah traveling salesman problem. Kemudian yang kedua adalah knapsack problem. Kita bahas dulu kasus yang pertama, yaitu mengenai permasalahan TSP. TSP di sini singkatan dari Traveling Salesman Problem. Oke, untuk mempermudah pemahaman mengenai TSP atau Traveling Salesman Problem, saya akan jelaskan dalam bentuk ilustrasi. Jadi TSP sendiri atau Traveling Salesman Problem itu singkat cerita adalah mengenai perjalanan seorang sales di mana dia harus mengunjungi beberapa titik atau beberapa rumah, namun biayanya yang dikeluarkan untuk mengunjungi tadi beberapa rumah maupun beberapa titik di situ harus minimum. Biaya di sini bisa biaya operasional, juga bisa jarak tempuhnya. Jadi jarak tempuh untuk mengunjungi beberapa titik tadi atau rumah di situ harus minimum. Jadi mirip dengan rute terpendek ya. Oke, jadi misalkan ini kita ada 5 rumah di sini. Rumah yang pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Ini adalah rumah-rumah yang harus dikunjungi oleh seorang salesman. Jadi keseluruhan rumah ini harus dikunjungi. Jadi tidak boleh tidak ada rumah yang tidak dikunjungi di sini. Kemudian pasti nanti jaraknya di sini, jarak antar rumahnya diketahui. Jadi jarak rumah 1 dan 2 diketahui, 1 ke 4 diketahui, kemudian 1, 5, 1, 3. Di sini seluruh jarak antar rumahnya diketahui. Jadi ini. Jadi seorang sales tadi dia harus mengunjungi semua rumah di sini. Jadi setiap rumah di sini harus dikunjungi oleh seorang sales. Tapi dengan catatan bahwa rute atau nanti adalah jarak tempuhnya di sini harus minimum. Gitu. Jadi ini benarnya fenomena ini ada di tahun sebelum 2000-an ya. Jadi dulu itu untuk promosi. Jadi dulu selain lewat radio, selain lewat TV, jadi biasanya ada sales yang harus datang ke rumah. Jadi biasanya kita nyebutnya adalah door to door. Jadi itu adalah cara untuk mempromosikan produknya. Jadi di sini kata kuncinya adalah setiap rumah di sini harus dikunjungi tepat 1 kali. Jadi salesnya hanya mengunjungi rumah 1 ya 1 kali aja, rumah 2 1 kali, rumah 3 1 kali, rumah 4 1 kali, rumah 5 di sini juga 1 kali. Jadi seorang sales di sini harus mengunjungi setiap rumah 1 kali, tapi dengan jarak tempuh adalah yang minimum. Gitu. Kalau di slide sebelumnya tadi kita membahas mengenai persoalan atau permasalahan. Jadi di slide sekarang ini kita membahas mengenai solusinya. Jadi solusi dari permasalahan yang tadi. Ini adalah contoh solusinya. Tadi ada 5 rumah. Solusi yang terbentuk adalah berupa tur. Ini kata kuncinya nanti adalah tur di sini. Turnya seperti apa perjalanannya? Dari 1, 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 4, kemudian 4 ke 3, 3 ke 1. Jadi turnya adalah 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 1. Ini salah satu contoh. Jadi kalau kita misalkan tulis kombinasinya itu pasti banyak sekali. Mungkin dimulai dari 2, itu ya nggak masalah. Tidak harus dimulai dari nomor 1. Kemudian yang jadi catatan di sini, kalau kita perhatikan, not awalnya dan not akhirnya sama ya. Jadi di sini kalau kita berangkat mulai dari 1, berakhirnya juga di 1. Karena memang TSP di sini sifatnya adalah close, jadi tertutup, bukan open. Jadi TSP di sini sifatnya adalah close. Jadi kalau misalkan berangkat dari titik 1, berarti kembalinya dia harus di titik 1. Tapi bukan berarti bahwa rumah pertama di sini dikunjungi 2 kali, bukan. Jadi di sini hanya
sifatnya adalah dia harus kembali dan berakhir pada titik yang sama. Nanti kalau misalkan dia tidak kembali, misalkan node terakhirnya adalah 3, itu biasanya disebut sebagai open. Tapi TSP di sini identik dengan close, jadi tertutup. Jadi solusinya, salah satu contohnya, jadi kalau seorang sales di sini ingin mengunjungi ada 5 rumah tepat 1 kali, jadi bisa menggunakan tour ini 1, kemudian 2, 2 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1. Jadi, kalau kita ringkas mengenai traveling salesman problem, yaitu menentukan tur terpendek yang bersifat close dari N kota, di mana setiap kota dikunjungi tepat 1 kali. Tur di sini maknanya tadi ya, jadi urutan titik yang harus dikunjungi, kemudian terpendek ini dikatakan terpendek karena jarak tempuhnya adalah yang paling pendek atau yang minimum, atau juga biaya operasional yang dikeluarkannya minimum. Kemudian bersifat close, ini maknanya berarti dia harus berawal dan berakhir pada titik yang sama. Kemudian dari N kota, jadi pasti diketahui ada 5 kota atau 10 kota, itu pasti diketahui. Kemudian di mana setiap kota, jadi dikunjungi tepat 1 kali. Jadi setiap kota yang ada di situ harus dikunjungi. Dan dikunjunginya tepat 1 kali di situ. Tidak boleh lebih dari 1 kali. Oke, sebelum masuk ke model, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi ini ada materi mengenai teori graf. Jadi kalau mungkin untuk semester 3 itu belum ada yang mengambil teori graf ya memang. Jadi saya ambil yang bagian yang penting aja. Jadi memang beberapa permasalahan riset operasi di situ dekat dengan aljabar. Oke, jadi ada 3 definisi yang benarnya kita gunakan ketika kita berbicara tentang TSP di sini. Tapi yang paling penting di sini adalah definisi yang ini, tour ini tadi. Jadi benarnya bahasa Inggrisnya ini tour. Jadi tour di sini berasal dari walk atau perjalanan. Jadi definisi dari walk di sini adalah urutan V0. V0 di sini adalah titik. Jadi dari kata vertex ya. Jadi di sini titik, kemudian ini adalah edge atau garisnya, kemudian titik, kemudian garis. Jadi dimulai dari titik. Jadi ini misalkan titik, kemudian garisnya, kemudian titik, kemudian garisnya. Nah ini. Jadi urutan titik, garis, titik, dan seterusnya berakhir dengan titik di sini. Contohnya adalah ini. Jadi misalkan B, kemudian ke F, kemudian ke E, kemudian ke B, kemudian ke F, kemudian ke C, kemudian ke A. Ini adalah contoh dari walk. Ini tadi. Sekarang ke tour, ini yang kita gunakan tadi. Makanya tadi solusinya itu adalah berupa tour. Jadi dia walk, jadi dia harus walk, jadi berupa urutan tadi, tanpa pengulangan pada garis. Jadi urutannya tadi yang terbentuk tidak boleh ada perulangan garis. Jadi misalkan ini D, kemudian ke F, kemudian ke E, kemudian ke B, kemudian ke F, kemudian ke C. Ini, jadi ini tidak ada perulangan garis. Bandingkan atau bedakan dengan yang tadi saya bentuk di sini. Kalau kita lihat di sini, setelah B ke F, jadi ini B ke F, kemudian ke E, kemudian ke B, kemudian B ke F lagi. Jadi di sini ada perulangan garis, yaitu garis yang menghubungkan antara titik B ke F. Di sini terjadi perulangan garis. Ini BF, kemudian di sini BF lagi. Nah, di tour di sini tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi tidak boleh ada perulangan garis. Itu yang disebut dengan tour. Kemudian pet, ini saya jelaskan dikit meskipun tidak ada di permasalahan traveling salesman problem ya. Tapi ini adalah kata yang biasanya kita gunakan ketika kita membahas rute terpendek. Masih ingat lintasan? Jadi lintasan, tentukan lintasan terpendeknya, tentukan rute. Jadi ini sama dengan rute juga. Rute terpendeknya. Jadi lintasan, rute, pet itu sama.
Jadi di sini walk tanpa pengulangan titik. Jadi tidak boleh ada pengulangan titik. Jadi di sini lebih strict lagi. Jadi kayak di sini contohnya C, kemudian ke F, kemudian ke D, kemudian ke E, kemudian ke B, kemudian ke A. Jadi tidak ada perulangan titik. Tadi kalau tur masih boleh ada perulangan titik. Coba ini, F-nya tadi ini. Jadi F-nya dikunjungi 2 kali. Ini. Jadi D, kemudian ke F, F ke E ke B, B ke F, F ke C. Nah ini. Jadi kenapa sih kok dia itu bukan si apa? Dia itu termasuk di tur karena di sini tadi. Jadi dia boleh adanya perulangan titik karena tadi itu titik awal dan titik akhirnya berakhir pada titik yang sama. Jadi berangkat dan pulangnya itu berakhir pada titik yang sama. Makanya di sini dia masuk ke tur. Jadi boleh ada perulangan titik, tapi tidak boleh ada perulangan garis. Tuh. Berikut adalah model TSP ya. Jadi didefinisikan variabel keputusan yaitu XIJ di sini bernilai 1 atau 0. Jadi makanya model TSP di sini termasuk salah satu contoh dari program linear integer. Jadi di sini bentuknya adalah biner. Kemudian XIJ di sini akan bernilai sama dengan 1 jika kota ke J dikunjungi setelah kota ke I. Jadi tur yang terbentuk tadi misalkan adalah setelah mengunjungi rumah yang pertama atau kota yang pertama atau kota 1, dia akan berlanjut ke kota 2 misalkan. Di situ X12 akan bernilai sama dengan 1. Yang berarti yang X13, X14, X15 di situ akan bernilai sama dengan 0 di sini. Jadi sebaliknya di sini. Kemudian diberikan DIJ, di sini DIJ merupakan jarak dari kota I ke kota J. Jadi tadi sesuai gambar, pasti di situ nanti jarak antar kota itu akan diketahui. Maka fungsi tujuannya adalah karena kita akan meminimumkan total jarak tempuh, jadi di sini minimum Z sama dengan jumlahan dari perkalian antara DIJ dikalikan dengan variabel keputusannya. Jadi kalau tadi misalkan X12 bernilai 1, jadi dia akan dikalikan dengan D12. Kalau tadi X13 bernilai sama dengan 0, akan dikalikan dengan jarak di 13. Otomatis di situ jaraknya sama dengan 0 hasil perkaliannya. Kemudian batasan, ini saya sebut batasan yang pertama, ini batasan yang kedua, ini batasan yang ketiga, dan ini batasan yang keempat. Jadi ada 4 batasan. Batasan yang pertama di sini adalah XIJ sama dengan 1, untuk I-nya berjalan mulai dari 1 sampai N. Begitu juga untuk yang satunya. XIJ-nya sama dengan 1, tapi di sini, tadi kan J-nya di sini berjalan dari 1 sampai N sigmanya, tapi di sini adalah I-nya akan berjalan mulai dari 1 sampai N. Untuk setiap J-nya itu adalah 1, 2, dan N. Jadi ini berbeda ya, meskipun bentuknya adalah sigma XIJ sama dengan 1, tapi kalau diperhatikan di sini, ini maknanya berbeda. Jadi kalau ini adalah setiap I untuk I-nya sama dengan 1, 2, sampai N, ini adalah berarti yang kota yang dikunjungi pertama, ini adalah kota yang dikunjungi berikutnya. Jadi ada batasan pertama, ini batasan kedua, kemudian yang ketiga, pasti di sini ya. Jadi XIJ di sini kalau tidak 0 ya 1. Kemudian solusi yang keempat di sini, batasan yang keempat di sini, solusi membentuk sebuah tur dari N kota. Jadi sebenarnya ini batasan yang keempat di sini tidak perlu. Tapi kalau ini tidak ada, nanti yang terbentuk adalah bukan tur, tapi adalah subtur. Jadi ini makanya akan ada batasan yang keempat di sini. Pun tidak berbentuk secara matematis ya. Jadi di sini solusi membentuk sebuah tur dari N kota. Jadi ada 4 batasan. Jadi masih di model, ini adalah penjelasan mengenai keempat batasan tadi ya. Jadi batasan 1, 2, dan 3,
Jadi batasan yang tadi jumlahan dari X, I, J sama dengan 1 untuk setiap I atau J. Itu adalah batasan 1 dan 2. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk yang 1 atau 0 di sini. Menjelaskan tentang penugasan secara umum. Jadi di sini. Jadi ya penugasan 1-1 tadi. Jadi setiap kota hanya bisa dikunjungi 1 kali. Kemudian dengan hanya menggunakan 3 batasan ini, yaitu batasan 1, batasan 2, dan batasan 3, nanti solusi yang terbentuk itu bisa juga menghasilkan solusi subtur di sini. Jadi berbeda antara tur dan subtur. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, kalau kita hanya menggunakan 3 batasan ini, nanti yang terbentuk ada kemungkinan adalah solusi yang muncul itu adalah solusi subtur, bukan tur. Nah, untuk menghindari hal tersebut, makanya dimunculkan batasan yang keempat di sini. Memastikan bahwa solusi subtur di sini tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan nanti solusinya adalah berupa subtur, kita harus menyingkirkan solusi tersebut karena kita memiliki di sini adalah batasan keempat juga di sini. Oke, kemudian ada catatan jika solusi optimum dari model penugasan, yaitu tadi menggunakan batasan 1, 2, 3, menghasilkan tur. Jadi memang kan kemungkinan ada 2. Kalau nggak menghasilkan tur, dia bisa juga menghasilkan subtur. Jadi bisa tur atau subtur. Tapi kalau ternyata dia menghasilkan tur, maka solusi tersebut juga optimum untuk permasalahan traveling salesman problem. Jadi kalau misalkan yang dihasilkan adalah sebuah tur, berarti ya udah langsung saja itu solusi tersebut diterima. Kemudian kalau misalkan tadi yang solusi yang dihasilkan adalah subtur, berarti dia harus ditolak karena kita punya batasan yang keempat di sini. Jadi nih, kalau misalkan sebaliknya, maksudnya adalah sebaliknya di sini adalah ketika solusi yang dihasilkan adalah subtur. Maka batasan keempat juga harus diperhitungkan agar menghasilkan solusi tur ini tadi. Jadi kalau tadi kira-kira perbedaannya apa sih? Tur dan subtur. Ini ada contoh dari solusi yang berbentuk tur dan solusi yang berbentuk subtur. Jadi tadi misalkan permasalahan yang kita bahas di awal tadi ada 5 rumah, misalkan ini. Solusi yang terbentuk kemungkinannya adalah seperti ini. Ini yang dinamakan dengan tur. Jadi kalau di sini berarti X12, kemudian X25, X54, X43, kemudian X31 di sini bernilai sama dengan 1. Jadi ini. Ingat ya, jadi kalau di sini berarti X54 di sini tidak sama dengan X45. Jadi kalau X54 di sini bernilai sama dengan 1, otomatis X45-nya bernilai sama dengan 0. Karena di sini panahnya adalah satu arah. Dan kalau tur itu ya berarti berupa urutan di sini. Jadi tidak berlaku nanti misalkan ini sebaliknya seperti ini. Tidak. Meskipun nanti jarak tempuhnya sama ya. Tetapi di sini cukup dengan menghasilkan satu urutan saja di sini. Oke, kemudian ini adalah contoh dari solusi subtur. Jadi tadi kalau misalkan kita menggunakan batasan 1, 2, dan 3, akan ada kemungkinan bahwa solusi yang terbentuk adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari solusi subtur. Subtur itu berarti ya terdiri dari lebih dari satu tur. Jadi ini adalah tur yang pertama, ini adalah tur yang kedua. Itu yang disebut dengan subtur di sini. Dan ini tidak diperbolehkan di TSP. Oleh karena itu harus muncul batasan yang keempat di sini. Jadi kalau di sini X23, X32 ini sama dengan 1. Ya ini juga memenuhi batasan 1, 2, 3. Oleh karena itu tadi ketika kita hanya menggunakan batasan 1, 2, dan 3, ada kemungkinan solusi yang terbentuk adalah solusi subtur di sini. Jadi kalau kita gunakan atau kita terapkan batasan keempat, berarti ini tidak boleh. Yang boleh adalah yang seperti ini. Jadi ini adalah penjelasan singkat ya tentang traveling salesman problem. Jadi pada modelnya, permasalahannya seperti apa sudah saya jelaskan dan
Kira-kira bentuk solusinya seperti apa? Ini adalah contoh dari solusinya. Masuk ke kasus yang kedua ya. Ini ada permasalahan knapsack atau knapsack problem. Sebetulnya untuk kasus yang ini pernah kita bahas di riset operasi. Jadi semester 3. Jadi kalau untuk yang sekarang sedang berjalan semester 3, permasalahan knapsack ini akan ada di pertemuan di minggu-minggu terakhir. Tetapi kalau di sini di riset operasi itu dengan menggunakan metode penyelesaiannya adalah pemrograman dinamis atau dinamik ya, pemrograman dinamik. Jadi berbeda dengan yang kita kerjakan dengan menggunakan program linear integer. Ilustrasi mengenai permasalahan knapsack. Jadi sebenarnya kata kuncinya ada ini ya, knapsack. Apa sih knapsack ini? Ini adalah tas ransel. Jadi knapsack itu adalah tas ransel. Jadi di sini awal mulanya adalah misalkan kita akan mendaki gunung. Ini adalah contoh satu kasusnya ya. Contoh satu kasus. Jadi kita misalkan mau mendaki gunung, kemudian kita harus membawa barang-barang dan di situ sifatnya pasti terbatas. Jadi hanya satu tas ransel misalkan di sini. Kemudian ada beberapa pilihan barang yang bisa kita angkut. Jadi misalkan di sini ada 5 barang di sini. Ada yang beratnya 1 kilo, 4 kilo, 12 kilo, ada yang 1 kilo dan 2 kilo di sini. Nah, padahal untuk yang namanya tas ransel di situ pasti kan ada kapasitasnya. Kalau di sini misalkan 15 kilo kapasitas untuk tas ransel di sini. Kalau misalkan kita membawa sebanyak 20 kilo, pasti ya akhirnya jebol. Jadi tidak kuat itu untuk menampung beban yang lebih besar daripada kapasitas maksimumnya. Nah ini, jadi idenya adalah ini, kalau kita misalkan harus memasukkan barang-barang ke dalam tas ransel, kira-kira barang mana saja sih yang sebaiknya kita bawa dengan catatan bahwa dia tidak mungkin melebihi kapasitas maksimum dari tas ransel itu. Kira-kira fungsi tujuannya apa? Jadi fungsi tujuannya di sini adalah setiap barang di sini ini ada nilai keberhargaannya. Jadi ada nilai keberhargaannya. Jadi di sini misalkan ada angka 1 ya, saya berikan di sini. Ini adalah misalkan nilai keberhargaannya adalah 1. Kemudian yang di sini dia keberhargaannya 2, jadi lebih besar lagi. Di sini lebih bernilai lebih. Jadi kayak misalkan ini adalah misalkan kita naik gunung, ini adalah TV. Nah, pasti kan tidak penting kan? Makanya di sini keberhargaannya adalah 1. Atau yang di sini, ini adalah misalkan kita naik gunung, di sini kita harus membawa senter. Nah, itu kan pasti butuh kalau misalkan di malam hari. Nah, ini makanya senter di sini keberhargaannya nilainya lebih besar. Ini. Jadi tujuannya adalah kita harus bisa mengangkut atau kira-kira barang-barang ini apa saja yang sebaiknya dibawa, tapi tidak boleh melebihi kapasitas maksimumnya. Tapi di sini harus memaksimalkan nilai keberhargaannya. Itu contoh sederhananya. Tapi kalau misalkan aplikasinya dalam dunia real masih banyak ya. Jadi misalkan kalau kita masukkan atau itu kurir ya, kurir yang biasanya harus mendistribusikan barang-barang, atau mungkin adalah tasnya yang ada di sepeda motornya itu yang biasanya ada tas besar di kanan kirinya, itu adalah bisa salah satu contohnya. Atau misalkan mengangkut di dermaga kapal-kapal, itu kita harus memasukkan barang-barang itu ke dalam kapal di situ. Atau misalkan kontainer, jadi itu salah satu contohnya di situ. Jadi ini pengertian singkat ya mengenai permasalahan knapsack, yaitu menentukan barang yang dibawa agar keberhargaannya adalah maksimal namun tidak melebihi kapasitas. Maksudnya adalah kapasitas dari wadahnya atau medianya di situ. Kita masuk di model knapsack. Jadi model knapsack di sini ada 2 macam. Ini adalah model yang pertama. Nanti saya jelaskan, berikutnya adalah model yang kedua. Model knapsack yang pertama di sini, misalkan XI adalah banyaknya unit barang ke I,
Sedangkan RI dan WI adalah nilai dan berat barang ke I. Ini XI banyaknya unit barang ke I. Jadi tadi kalau misalkan tadi ada 5 tipe barang, dengan setiap tipe di situ atau setiap macam di situ beratnya berbeda-beda. Nah, setiap barang di situ atau setiap macam di situ, jumlah barangnya atau banyaknya barangnya di situ adalah tidak terbatas. Jadi misalkan 5 macam barang yang pertama di situ banyaknya itu tidak terbatas. Jadi ada banyak di situ. Maksudnya tidak terbatas, masih bisa dihitung ya. Jadi misalkan bisa 2, bisa 3 sampai mungkin ratusan di situ. Ini adalah variabel keputusan kita. Jadi kira-kira dari setiap tipe barang tadi, mana yang harus kita bawa dan jumlahnya sebanyak berapa di situ. Jadi setiap tipe barang bisa dibawa lebih dari 1 di sini. Kemudian RI di sini adalah yang dimaksud dengan nilai keberhargaan tadi. Ini RI. Kemudian W ini adalah beratnya, jadi berat barang ke I. Maka fungsi tujuannya, tadi kita memaksimalkan keberhargaannya. Maka di sini maksimum set sama dengan perkalian antara RI, yaitu nilainya, dikalikan dengan variabel keputusannya. Jadi misalkan barang 1 di situ nilai keberhargaannya adalah $3 misalkan. Nilai keberhargaannya adalah $3. Dan barang 1 dibawa sebanyak 2 unit. Jadi kita bawa barang 1 sebanyak 2 unit. Otomatis nanti nilai keberhargaan kita menjadi 2 dikalikan dengan nilainya tadi ini. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian batasannya di sini tadi bahwa dia tidak mungkin melebihi dari kapasitasnya. Jadi W di sini, W besar adalah kapasitas maksimum. Jadi perkalian antara beratnya dikalikan dengan banyaknya barang yang dibawa, setiap tipe di sini tidak mungkin melebihi dari kapasitas maksimum. Jadi ini I sama dengan 1 sampai di sini sampai N. Di sini. Kemudian XI di sini lebih besar sama dengan 0. I sama dengan 1, 2, sampai N. N di sini adalah tipe barangnya ya. Jadi kalau misalkan ada 5 tipe barang, berarti ada 1, 2, sampai 5. Dan di sini bersifat integer. Jadi di sini bilangan bulat ya. Bilangan bulat di mana dia lebih besar sama dengan 0. Ini penjelasan mengenai batasannya. Jadi tadi batasan 1, tadi yang kurang dari sama dengan W, berarti dia memastikan bahwa total beban yang dibawa di situ tidak boleh melebihi kapasitas maksimum dari wadahnya tadi. Oke, masuk ke model knapsack yang kedua. Di sini kita nyebutnya adalah model knapsack 01. Jadi kalau kita lihat di sini 01 pasti ya sudah kelihatan ya, berarti nanti variabel keputusannya adalah biner di sini. Jadi didefinisikan variabel keputusan di sini. XI di sini bernilai 1 atau 0. 1 jika barang ke I-nya di sini adalah dibawa. Kemudian XI akan bernilai 0 jika barang ke I di sini tidak dibawa atau sebaliknya tadi tuh. Jadi sebaliknya di sini maksudnya adalah tidak dibawa. Perbedaannya dengan tadi apa? Jadi kalau di sini itu berarti jumlah barang atau banyaknya barang dari tipe barangnya tadi, tipe ke I tadi itu banyaknya hanya 1. Jadi misalkan ada 5 tipe, jadi masing-masing tipe di situ barangnya jumlahnya hanya ada 1. Kalau tadi kan tidak ada batasan. Kalau di sini adalah hanya ada 1. Jadi makanya variabel keputusannya kira-kira barang itu dibawa atau tidak gitu. Barang yang satunya dibawa atau tidak gitu. Barang satunya kira-kira dibawa atau tidak gitu. Ini. Jadi XI sama dengan 1 atau 0. Yang lainnya sama ya. Jadi ini diberikan RI dan WI. Ini berarti nilainya dan ini adalah bobot. Jadi sama, fungsi tujuannya di sini maksimum set sama dengan tadi perkalian antara nilai dengan variabel keputusan. Jadi kalau misalkan barang itu dibawa, berarti kan harus dikalikan dengan nilainya. Kalau barang itu tidak dibawa, berarti kan nanti XI-nya bernilai 0. Dikalikan dengan nilainya, ya akhirnya hasilnya juga 0. Dengan batasan di sini ya sama seperti tadi, jadi tidak mungkin melebihi dengan
kapasitas maksimum. Tapi di sini variabel keputusannya adalah kalau tidak 0 ya 1 di sini. Sehingga penjelasan untuk batasan 1 untuk model Knapsack 01 di sini juga sama. Jadi memastikan bahwa total beban yang dibawa tidak boleh melebihi kapasitas maksimumnya di sini. Oke, cukup sekian ya untuk yang materi kali ini. Jadi saya hanya mengenalkan mengenai dua permasalahan, yaitu TSP dan Knapsack, di mana Knapsack di sini ada dua macam, yaitu Knapsack yang biasa, yang satunya adalah Knapsack yang biner atau 1-0 variabel keputusannya. Oke, jadi terima kasih. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa metode yang sudah kita pelajari sebelumnya akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi permasalahan TSP dan Knapsack. Jadi metode yang kita pelajari mulai dari sebelum UTS dan sesudah UTS kita gunakan lagi untuk menyelesaikan dua permasalahan ini tadi. Oke, seperti biasa jangan lupa yang tertarik untuk mengerjakan tugas ini bisa langsung chat saya. Soalnya nanti akan saya berikan di hari Selasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.